1. Sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan penjualan yang signifikan akibat perubahan preferensi konsumen. Manajer risiko perusahaan mengidentifikasi risiko ini dan merekomendasikan diversifikasi produk. Namun, direksi menolak rekomendasi tersebut karena alasan keuangan. Keputusan ini mencerminkan kegagalan dalam aspek GRC mana, A. Tata kelola, B. Manajemen risiko, C. Kepatuhan, D. Komunikasi, E. Sumber daya manusia. Jawaban yang tepat adalah A. Tata kelola. Tata kelola yang baik melibatkan pengambilan keputusan strategis yang seimbang antara risiko dan peluang. Dalam kasus ini, direksi lebih memprioritaskan aspek keuangan daripada risiko strategis yang diidentifikasi oleh manajer risiko. Ini menunjukkan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat tata kelola. 2. Sebuah bank menerapkan sistem manajemen risiko yang canggih, namun tetap mengalami kerugian akibat penipuan cyber. Evaluasi internal mengungkapkan bahwa karyawan bank tidak mengikuti prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam aspek GRC mana, A. Tata kelola, B. Manajemen risiko, C. Kepatuhan, D. Budaya organisasi, E. Teknologi informasi. Jawaban yang tepat adalah D. Budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan. Kegagalan karyawan dalam mengikuti prosedur keamanan menunjukkan bahwa budaya organisasi bank belum sepenuhnya mendukung implementasi sistem manajemen risiko. 3. Perusahaan farmasi X sedang mengembangkan obat baru. Perusahaan ini telah melakukan uji klinis yang ekstensif dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Namun, setelah obat tersebut dipasarkan, muncul efek samping yang serius pada sebagian kecil pasien. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem GRC perusahaan. Aspek GRC mana yang paling mungkin menjadi penyebab masalah ini? A. Tata kelola, B. Manajemen risiko, C. Kepatuhan, D. Komunikasi, E. Monitoring dan evaluasi. Jawaban yang tepat adalah E. Monitoring dan evaluasi. Meskipun perusahaan telah melakukan uji klinis dan mematuhi peraturan, sistem monitoring dan evaluasi yang tidak memadai mungkin gagal mendeteksi efek samping yang langka sebelum obat tersebut dipasarkan. 4. Sebuah perusahaan energi terbarukan menghadapi tekanan dari investor untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka pendek. Akibatnya, perusahaan mengambil langkah-langkah yang berisiko tinggi, seperti mengurangi investasi dalam penelitian dan pengembangan serta mengabaikan standar keselamatan. Tindakan ini dapat berdampak negatif pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Aspek GRC mana yang paling relevan dengan situasi ini? A. Tata kelola, B. Manajemen risiko, C. Kepatuhan, D. Etika bisnis, E. Kinerja keuangan. Jawaban yang tepat adalah A. Tata kelola. Tekanan dari investor untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka pendek dapat mengarah pada keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Tata kelola yang baik harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan perusahaan. 5. Sebuah perusahaan manufaktur makanan mengalami krisis setelah produknya ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya. Investigasi mengungkapkan bahwa pemasok utama perusahaan telah memalsukan sertifikat kualitas bahan baku. Perusahaan harus menanggung kerugian finansial yang besar dan kerusakan reputasi. Aspek GRC mana yang gagal dalam kasus ini? A. Tata kelola, B. Manajemen risiko, C. Kepatuhan, D. Manajemen rantai pasok, E. Komunikasi. Jawaban yang tepat adalah D. Manajemen rantai pasok.
Perusahaan seharusnya memiliki sistem manajemen rantai pasok yang kuat untuk memastikan bahwa semua pemasok memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam mengelola rantai pasok menyebabkan perusahaan menghadapi risiko yang signifikan.